Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Benarif. Dan saya Agipeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Dan hari ini topiknya cukup seru ya Mas Ersu. Yes. Eh, Tiba-tiba hacker itu mengumumkan sesuatu yang mengejutkan begitu Ya ya. ini menurut saya ini dia nih apa Sinterklas, apa Robin Hood atau siapa gitu ya. Kok masa tiba-tiba ada hacker yang tadinya minta tebusan sampai 8 juta US dollar atau sekitar kalau kursnya sekarang berapa itu 131 miliar waktu itu kemarin ya dihitung ya Mbak Agi. Itu tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan kunci-kuncinya kepada pemerintah begitu dan katanya ini pokoknya yang penting kamu sekarang punya komitmen untuk apa ya menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang soal inilah kira-kira begitu ya Mbak. Jadi kok orang banyak curiga ada apa ini sebenarnya gitu. Rasanya kan nggak mungkin tiba-tiba ada seorang hacker cuman iseng-iseng, gue cuma iseng doang loh ya. Nah, gitu kan. Kalau itu sering terjadi sih memang beberapa hacker, tapi dia memang sengaja itu untuk menguji coba saja sebuah ke soal ketahanan lah gitu ya dari sebuah situs punya pemerintah dan sebagainya gitu dan biasanya nanti anak-anak ini kalau ini memang dibalikin lagi gitu dan dia biasanya nanti direkrut gitu bahkan ada banyak perusahaan-perusahaan IT juga yang menantang ayo siapa lu yang bisa nyari kelemahan gue silahkan cari kan gitu bisa terjadi seperti itu kan Mbak Aki. Iya, betul sekali. Seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu ya, itu seorang pengamat dan juga ahli cyber security begitu. Ketika itu dia diwawancara begitu ya di sebuah podcast dan dia mengatakan sebenarnya memang website-website pemerintah gitu, situs-situs pemerintah gitu, begitu memang lemah di Indonesia ini terkenal lemah, tidak begitu memperhatikan hal tersebut dan bahkan karena dia juga mengajar tentang cyber security tersebut, dia mengakui bahwa situs pemerintah itu sengaja sebagai bahan percobaan begitu dan itu sengaja murid-muridnya itu disuruh meretas begitu seperti yang dikatakan Mas Hirsu tadi persis disuruh meretas sebagai pelajaran bagi mereka pembelajaran bagi mereka gitu dan itu berhasil begitu Mas Hirsu jadi murid-murid saja berhasil bagaimana gurunya bagaimana profesornya begitu kan bagaimana hacker yang sudah profesional begitu yang sudah malang melintang jadi ini memang pembelajaran betul tapi kan yang kita kagetkan di sini ya itu kenapa tiba-tiba begitu ya Mas Hersu mereka terus kemudian seolah-olah seperti wise begitu Oh iya. seperti Hersu itu seperti Sinterklas memberikan sesuatu for free begitu kan ya. Atau sebagai seorang iya seperti orang yang bijak yang ada sebut tadi oke ya. Lain kali lu sediain yang komitmen yang bener ya soal sumber daya manusia lu juga teknologinya lu yang serius. Gimana ya? lucu lucu banget ini ada hacker seperti itu ya gitu. Jadi ini yang menimbulkan kemudian kecurigaan-curigaan. Saya banyak kali membaca itu yang curiga apakah ini ada semacam ada pembayaran-pembayaran di bawah tangan gitu supaya pemerintah tidak kehilangan muka, ada nyebutnya seperti itu. Tapi ada juga jebut, ini jangan-jangan buatan pemerintah sendiri karena ini ada data-data yang mau dihilangkan, data sensitif gitu. Itu spekulasi liar yang berkembang di media sosial, Mbak Aki ya. Iya betul, itu ramai sekali Mas Irsu spekulasi seperti itu. Baik itu misalnya seperti di X begitu ya, terus di X itu di Twitter, begitu juga di akun-akun media sosial lainnya itu ramai sekali dibahas dan banyak sekali yang mempercayai hal tersebut. Salah satunya yaitu mereka menyebut bahwa seperti ini permainan seperti ini seperti yang mereka sebutkan saya lupa begitu kejadiannya di mana begitu ketika sebuah perusahaan atau ketika sebuah negara begitu ya ingin menghapus data-datanya maka mereka menghapusnya tapi dengan menggunakan tangan ketiga atau menggunakan pihak lain begitu dan seolah-olah mereka playing victim begitu. Nah, itu diasumsikan itu kemungkinan yang terjadi juga di Indonesia begitu. Tapi banyak juga yang menyanggah hal tersebut gitu. Iya. Masa sih tega banget gitu ya. Sekian data ini kan hancur dan kalau seandainya itu terjadi akan menghancurkan nama Jokowi. Terus yang lainnya juga menyebutkan tapi kan masih ada kelanjutannya. Kita lihat aja nanti seperti apa karena kadang-kadang terjadi sesuatu yang mengejutkan begitu. Dan ternyata betul memang ada sesuatu yang mengejutkan, tapi apakah ini berhubungan dengan yang asumsi-asumsi tadi kita
tidak tahu begitu ya Mas Hersu. Tapi memang segala hal itu jadi dimungkinkan begitu dengan ya sekarang kita lihat saja bagaimana apakah besok itu akan betul data enkripsi atau kunci enkripsi itu akan diberikan begitu ya. Kalau seandainya diberikan itu menjadi pertanyaan, kalau tidak diberikan memang berapa lama ini pemerintah akan terus dipermalukan. Ini media asing sudah menyoroti Mas Hersu. Hampir tiap hari selalu ada berita tentang hal Pasti, ini begitu. pasti karena ini luar biasa sebuah pusat data sebuah negara begitu kemudian bisa di-hack gitu dan pemerintah tidak berdaya gitu. Dan, selain itu kan akhirnya yang juga jadi menarik itu kaitannya dengan Pak Menkominfo ya, karena media-media internasional juga udah mulai menyoroti bahkan disebut sebagai apa Mbak, minister giveaway Mbak. Iya betul. Jadi sebagai menteri hadiah begitu ya, minister giveaway. Jadi kita ini hampir tiap hari dari sejak peretasan tersebut itu disorot, terutama soal ransom ini, soal tebusan ini begitu ya, yang mencapai 131 miliar rupiah dan kemudian mereka menyatakan bahwa ini pemerintah Indonesia tidak akan mau memberikan begitu kan. Dan saya tidak tahu untuk saat ini setelah adanya perubahan ini bagaimana sikap dari media-media asing. Tapi yang jelas akhirnya itu menyasar kepada sosok Budi Ari begitu Mas Hersu. Karena kan memang Budi Ari ini kan masuk ke dibuatkan semacam petisi begitu ya di change.org begitu dan inilah yang kemudian disorot dari channel News Asia misalnya itu dari media asing yang berbasis di Singapura begitu dia mengatakan bahwa dia sebagai menteri giveaway sehingga petisi mundur itu kemudian sekarang sudah ditandatangani belasan ribu begitu saya belum mengecek yang terakhir itu Hampir sudah berapa hampir 20 ribuan Mbak sudah ya kalau nggak salah. hampir 20 ribuan ya. Ya, dan ini apa namanya, disebarluaskan lagi soal menteri giveaway ini oleh banyak media lainnya, baik media nasional maupun media luar. Ini sungguh apa ya, sungguh memalukan begitu ya Mas Yesu kalau kita lihat begitu. Dan di situ disebutkan begitu tentang sepak terjang dari Budi Ari ini sebagai ketua Projo, bagaimana dia jasanya untuk Jokowi begitu dari yang sebelumnya dia adalah menteri desa dan kemudian pada tahun lalu itu diangkat menjadi menteri komunikasi begitu yang bertanggung jawab terhadap dunia digital Indonesia dan situ juga disebutkan oleh CNA bagaimana Budi Ari ini memang tidak memiliki latar belakang sama sekali soal digital atau soal keamanan digital begitu tapi kalau soal komunikasinya dia memang lulusan dari komunikasi Universitas Indonesia begitu ya jadi diperlihatkan bagaimana tidak kompeten begitu, tidak capable begitu ya jabatan itu padahal itu adalah jabatan yang sangat penting begitu. Jabatan yang sangat penting tapi diberikan pada orang yang tidak memiliki jejak atau tidak memiliki experience pengalaman tentang dunia digital begitu. Ya, ya, ini luar biasa. Jadi banyak sekali yang seperti yang kita bahas ini luar Mhm. biasa sekali ya, eranya apa menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu kok jadi semua berantakan dan berantakannya itu nggak main-main begitu loh. Yang dihajar ini soal data. Tapi sekali lagi gini, kalau dengan teori-teori yang tadi ya Mbak yang kita bahas tadi ya bahwa ada dua versi kan. Satu ini kok tiba-tiba orang yang minta 8 juta US dollar dan kemudian tiba-tiba dengan senang hati mengembalikan kunci-kuncinya itu ini dengan dugaan kemungkinan ada transaksi di bawah tangan dan mungkin saja bukan pemerintah yang menggunakan dana pemerintah karena kalau menggunakan dana pemerintah itu kan pasti ya menggunakan APBN dan itu gampang itu akan jadi temuan. Jadi kalau apalagi kan pemerintah menyatakan tidak akan bisa mau membayar. Kalau betul ada pembayaran di bawah tangan ya artinya sebenarnya itu mungkin pihak-pihak swasta yang mendanai itu untuk kepentingan-kepentingan politik rezim penguasa sekarang kan begitu ya Mbak Agi. Tapi kalau sebaliknya gitu kemudian itu ada permainan dari pemerintah sendiri saya ragukan gitu karena ini kan merusak banget citranya Pak Jokowi kan. Ini betul-betul dia dianggap sebagai presiden yang walaupun tadi kita gunakanlah bahasanya bahasanya si pembajak ini bahwa sekarang dengan peristiwa ini kamu udah lebih bisa memperhatikan soal sumber daya manusia dan juga teknologinya diinvestasikan di situ. Tetap saja kan ini menunjukkan bahwa ini pemerintah betul-betul nggak paham bahwa dunia sedang bergerak, sedang berubah ke arah digitalisasi. Sementara Pak
Jokowi kan orang yang selama ini bolak-balik ngomongin seperti itu apa ekonomi digital dan sebagainya soal dulu apa nama unicorn begitu ya. Pak Luhut juga selalu ngomong bahwa korupsi tangkap tangan itu tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK malah bikin malu negara. Katanya harus ada e-katalog begitu yang harus yaitu bisa mengatasi korupsi. Padahal kalau saya lihat sebenarnya bukan soal mau e-katalognya, mau apa sistemnya dan sebagainya, tapi manusianya itu. Kalau sistem-sistem gitu kan bisa diakal-akali aja Mbak gitu. Buktinya e-katalog juga tetap aja permainan di bawah tangan itu terjadi kan. Jadi nggak ada jaminan memang sebenarnya. Ini persoalannya memang moral bangsa yang udah rusak gitu. Jadi mau dibikin mungkin kalau kita mengadopsi dari kitab cerita-cerita dalam kitab suci misalnya seperti Al-Qur'an seperti negeri Saba kita ini Mbak ya. Negara yang kaya raya gitu yang bendungannya sampai dilapisi emas dan gitu kemudian karena orangnya korup mentalitas bangsanya pencuri ya lapisan-lapisan emas itu ditetelin begitu sampai bendungannya jebol dan bangsa itu akhirnya dikutuk sama dilanda banjir dikutuk sama Allah gitu kan Mbak yang itu kemudian hancur negara itu dan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh itu cuma tanaman berduri dan kalau berbuah buahnya pahit. Nah itu kan seperti di Indonesia nih yang terjadi kan seperti itu sebenarnya tanda-tandanya semua perilaku pejabatnya korup. Bayangkan kalau petugas BPK yang harusnya itu menjaga keuangan negara melakukan audit mereka sendiri juga ikut nyuap pimpinan-pimpinannya juga terlibat dalam kasus kan Mbak ya yang kemarin baru ramai sekali banyak sekali pimpinan BPK juga yang terkena kasus OTT dan sebagainya ya memang udah rusak semua gitu. Ya, speechless nih Mas Hersul. Mau apa lagi gitu, mau ketawa, mau nangis, nggak ada yang proper sikap kita menyikapi hal ini seperti apa lagi. Jadi memang seperti misalnya ya, ini maaf saja disebutkan Mas Hersul tadi ini adalah soal sumber daya manusia kita, sikap kita, moralitas kita begitu kan ya. Tapi kalau kita melihat seharusnya kita memiliki Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan yaitu PMK yaitu itu yang lebih juga bagaimana ya menyebutkannya. Beliau ini kan Pak Muhadjir Effendi ini mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang begitu. Ya. Tapi dari jejaknya saja kita melihat Mas Hersul bagaimana integritasnya atau kemudian tegak lurusnya kepada Pak Jokowi bukan kepada negara. Ini kan yang seharusnya dikembalikan begitu. Tegak lurus itu kepada negara begitu yang membiayai semua ini adalah rakyat begitu. Negara tidak akan ada kalau tidak ada rakyatnya. Untuk apa pemimpin itu? Mereka nggak punya rakyat nggak akan jadi pemimpin begitu kan. Jadi tapi dari beberapa sikap gitu dari misalnya saat Pilpres kemarin ini bukan karena haters dari residu dari Pilpres dan bukan, tapi kita masih ingat betul bagaimana misalnya Pak Muhadjir begitu di tengah-tengah di depan orang-orang begitu dan dia mengatakan bahwa sebaiknya ini satu putaran saja dan bukan dua putaran karena sisanya itu ada sekian puluh triliun dia sebutkan biaya untuk Pilpres itu nanti akan bisa untuk bansos seperti itu misalnya. Jadi itu akan kembali kepada kita. Bagaimana seorang menteri koordinator loh ini membawahi begitu kementerian gitu dan kemudian dia mengatakan seperti itu begitu Mas Hersul. Yang sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan begitu. Dan apa yang terjadi pada Budi Ari ini memang mempermalukan kita begitu ya Mas Hersul karena seperti misalnya yang berita yang ada di channel News Asia yang menyebutkan dia sebagai minister giveaway itu tadi itu viral Mas Hersul. Jadi beredar dari WhatsApp begitu ya. Terus kemudian juga isinya begitu dan orang mentertawakan kemudian membahas begitu karena memang apa yang ada di dalam petisi yaitu yang petisi ini kan dimulai oleh SafeNet ya Mas Hersul. SafeNet ini adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang basisnya ada di Bali begitu. Dan dia kutip betul apa yang ada sebagai prolog dari isi petisi tersebut. Seperti misalnya dia mengatakan begini, don't continue giveaways like this gitu. Jangan melanjutkan hal-hal yang berbau hadiah seperti ini. Giveaway itu apa sih kalau orang tidak paham gitu ya Mas Hersul? Giveaway itu adalah sesuatu yang diberikan secara kontan
Ya, misalnya ini, misalnya sebuah perusahaan memberikan giveaway, siapa bisa menjawab pertanyaan kami, maka akan kami berikan giveaway. Siapa yang, menge-like begitu atau, men-share dari apa yang kami unggah, akan kami berikan giveaway, misalnya seperti itu. Itu diberikan tanpa mempertanyakan latar belakang, tanpa mempertanyakan kapasitas, profesionalitas begitu. Dan ya sudah diberikan begitu saja begitu Mas Hersu. Dan, ini disebut seperti ini betul-betul merendahkan sebetulnya ya, kan ini hanya berupa hadiah, artinya dia tidak kompeten gitu. Terus kemudian disebutkan juga, this role is a very strategic position, especially since we cannot be separated from the digital world, yaitu bahwa posisi ini Menteri Komunikasi dan Informasi ini adalah yang sangat-sangat penting. Ini kan jubirnya negara, jubirnya pemerintah, sebetulnya jubirnya Pak Jokowi juga begitu. Dan ini menjadi sangat penting tentunya setelah dunia kita tidak bisa dipisahkan dengan dunia digital. Artinya orang yang duduk di situ tidak hanya sekedar dia berbicara soal kebijakan, tapi dia juga harus mengetahui alurnya secara persis begitu. Dan ini kapasitas ini tidak dimiliki oleh Budi Ari begitu. Mungkin dia bisa di bidang lain gitu. Saya rasa demikian karena dulu kalau tidak salah dia juga adalah seorang jurnalis ya Mas Hersu, pernah menjadi wartawan begitu. Dia bisa mungkin lebih kompeten di bidang lain. Tapi untuk sesuatu yang sangat penting ini, kenapa Pak Jokowi memberikannya kepada Budi Ari? Bahkan ketika tahun lalu itu diberikan Budi Ari, ada suara-suara juga yang mengatakan bahwa Kominfo ini kan di zamannya sebelumnya begitu ya, bisa mematikan situs-situs yang dianggap atau akun-akun yang dianggap beroposisi kepada pemerintah, akun-akun yang bertentangan kepada pemerintah begitu. Mereka bisa dimatikan begitu. Mereka bisa di-shutdown begitu saja. Itu bahkan ada yang berasumsi bahwa naiknya Budi Ari apalagi dengan latar belakang sebagai projo begitu ya, yang disorot oleh media-media asing ini, maka bisa jadi mereka ini atau Budi Ari ini akan kedudukannya itu jadi lebih banyak kepada sifat politiknya begitu Mas Hersu, bukan kepada kapabilitasnya dia dalam menangani itu begitu. Apalagi sekarang petisi ini makin banyak begitu, makin viral gitu, dan kemudian sikap dari Budi Ari dan sikap dari Projo sendiri, seperti Projo kalau tidak salah yang ada di NTT itu malah pasang badan gitu. Bukannya dia memberikan klarifikasi atau apa, malah pasang badan terhadap sikap orang-orang yang menandatangani petisi tersebut, dan mereka menuduh bahwa ini adalah karena residu dari Pilpres kemarin. Mereka ini adalah mereka yang kalah begitu. Nah, ini persoalan negara. Ini runtuhnya yang mereka sebut sebagai hilirisasi digital begitu kan. Kita aja heran waktu itu, apa itu hilirisasi digital? Semua aspek mereka kasih nama hilirisasi begitu. Tapi ketika ini rontok, kemudian tuduhannya ke politik begitu. Padahal ini bukan, ini adalah soal negara. Semuanya kan sekarang banyak yang tidak bisa mengakses. Seperti Muhammadiyah, ada 282 instansi. Salah satunya itu Muhammadiyah, karena rontoknya pusat data nasional ini, mereka tidak bisa mengakses data-datanya. Padahal Muhammadiyah memiliki sekian banyak universitas, memiliki sekian banyak sekolah begitu. Dan juga yang lain yang Mas Hersu, katanya ada sebagian misalnya di Kementerian Pendidikan begitu, baru akhir Juli nanti akan bisa pulih kembali. Nah, sekarang mungkin dengan apa yang dikatakan oleh hacker, mereka akan memberikan kuncinya besok begitu. Ini sesuatu yang besar, tiba-tiba kok seperti gitu ya, seperti anti klimaks begitu. Nah, ini malah menjadi pertanyaan. Aneh, pokoknya yang itu aneh. Dan tapi kita lanjutkan dampaknya ya. Misalnya KIP kuliah ya istilahnya ya, sebutnya apa sih? Iya, ya, Indonesia Pintar Kuliah, betul. Ya, itu kan sekarang katanya ada 50 ribuan ya Mbak ya, yang kemudian datanya hilang ya. Bayangkan kalau itu datanya hilang, dan ini berkaitan dengan kemudian mereka, ini kan berkaitan dengan beasiswa yang mereka terima tiap bulan yang sangat diharap-harapkan buat mereka gitu ya. Dan kalau kemudian harus diproses lewat manual lagi, sampai kapan lagi mereka bisa terima? Dan saya membayangkan terutama teman-teman, bukan teman-teman ya, akrab kita, adik-adik atau anak-anak kita yang dapat beasiswa di luar negeri LPDP, dan kemudian datanya hilang. Itu bisa bayangkan dampaknya, mereka bisa keleleran tuh Mbak di luar negeri kalau sampai itu kan. Itu baru cerita-cerita yang seperti itu. Belum lagi seperti kemarin disebutkan di Komisi 1 kan, data dari Inavis, kemudian data dari BAIS dan sebagainya hilang. Ini sebenarnya, makanya kalau kemarin mereka menyatakan bahwa seperti Pak Budi Ari menyatakan alhamdulillah ini kelihatannya masih belum ada yang
apa ya, yang dijual di pasar bebas di dark web gitu ya, kalau nggak salah dia ngomong seperti itu, yang kemarin diprotes bukan oleh anggota Komisi 1 ini, innalillahi gitu. Ya ini bayangkan Mhm. kalau kita merasa, wah aman sampai sekarang belum ada yang dijual di dark web, kita udah menduga, kapan ini, berapa tahun yang lagi akan datang ini akan muncul jadi bencana kan ketika data itu udah dikuasai orang. Kan seperti kalau di era sekarang ini kan seperti sebuah pertempuran Mbak, kalau untuk intelijen dengan data-data yang dia miliki tentang kita itu kan, Mhm. mereka tinggal sepertinya dikunci-kuncinya tinggal matikan-matikan saja itu. Nah kan kalau mereka mau kan gitu dan benar-benar ini situasi kedaulatan kita sebagai bangsa itu rawan sekali dengan berhasil dijebolnya PDNS itu ya. Nah kalau Mhm. tiba-tiba kemudian orang itu dengan senang hati membalikan itu kan menurut saya agak aneh gitu. Apakah ini mereka ini juga anak seperti yang Mbak Agi tadi sebut, mahasiswanya seorang profesor yang lagi dapat tugas untuk coba-coba jebol pusat data nasional negara-negara lain dan kebetulan dia melihat Indonesia berhasil, Indonesia sangat lemah dan ternyata betul sangat lemah. Dan sekarang setelah lihat dia geger, dia udah kata profesor, "Udah kan tugas kamu udah membuktikan kamu berhasil, saya kasih nilai A, balikin deh, kuncinya." Kan masa seperti itu jadinya. Iya iya betul, apa, Budi Ari ini mengatakan alhamdulillah itu ketika di Komisi 1 kemarin ya, Mas Irsul. Dan, memang dia mengatakan alhamdulillah karena tujuan dari si peretas ini dia statusnya bukan, dia adalah non state actor begitu kan. Non state actor itu maksudnya adalah, dia tidak, berusaha gitu untuk merusak begitu. Dia hanya, ransom begitu. Jadi dia hanya meminta tebusan. Jadi dia personal, kan dia mengatakan demikian gitu. Kok masih bisa bilang alhamdulillah begitu padahal semua data hilang dan yang terbackup sudah di backup itu hanya 2% begitu. Bahkan dari Kemenkumham itu mengatakan salah satu divisinya itu pernah meminta Mas Hersu pada bulan April yang lalu kalau tidak salah demikian supaya minta di backup begitu tapi ternyata memang tidak ada kelanjutan gitu. Nah, Oh itu, imigrasi yang menyatakan seperti itu, imigrasi ya, minta ya ya, betul. di-backup 4 bulan yang lalu minta di-backup, tapi nggak ada backup kan gitu. Tidak ada kelanjutannya begitu dan kemudian Ibu Sri Mulyani juga akhirnya menyatakan bahwa sudah 700 miliar begitu yang digelontorkan untuk PDSN sementara ini begitu. Nah, PDNS ya, PDNS. PDNS sementara ini Pusat Data Nasional ya PDNS Sementara. dan mana begitu ya itu uang apa namanya dana tersebut sebanyak itu dan itu juga dihitung-hitung loh Mas Esu sama para pelaku digital begitu ya mereka menghitung kalau 700 ribu tuh akan jadi ada salah satu 700 namanya miliar ya. Mas, maaf 700 miliar itu akan bisa membuat ini begini begini dan kemudian sistem untuk backup sistemnya begitu akan bisa dibuat seperti ini begitu ya. Jadi ini memang pertanyaan besar Mas Hersu. 700 miliar ini akhirnya akan menjadi seperti apa nanti kalau seandainya yang sekarang aja yang sudah berjalan ini adalah seperti ini begitu ya. Ya. Ini Budi Ari memang apa namanya seperti apa ya di pemerintahan ini begitu kalau seandainya dia tidak mundur begitu Mas Hersu ini akan terus dibully saya rasa demikian. Tapi saya kira Pak Jokowi juga tidak akan mungkin mengganti ya dalam situasi sekarang, apalagi dengan alasan kan pemerintahan tinggal berapa bulan lagi sih, berapa sih pemerintahan ini tinggal 3 bulan ya Mbak? Tinggal Oktober ya. Mhm. Ya Juli, Agustus, Juli, September, Agustus, Oktober. September, Oktober ya tinggal 4 bulan ya, enggak sampai lah Ya. ya sekitar itu. Mhm. 4 bulan Mhm. kurang lah begitu. Jadi, rasanya mungkin nggak dicapai, tapi memang kalau kita lihat ya, pemerintahan di menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi itu memang banyak sekali yang jauh dari seperti yang kita perhatikan di masa lalu ya. Lagi nggak enak kalau kita membandingkan dengan Pak Harto gitu ya. Pak Harto dulu para menteri-menterinya itu luar biasa ya, tokoh-tokoh yang punya, bobot dan kemampuan di bidang masing-masing. Hanya mungkin, menjelang akhir-akhir masa jabatannya aja Pak, Harto mengangkat orang-orang dekatnya seperti masuk putrinya sendiri Mbak Tutut, terus orang seperti Bob Hasan dan sebagainya ya pada waktu itu ya. Tapi selain itu, sebelumnya Pak ini selalu mantap-mantap pilihan menteri-menterinya gitu. Nah, saya membayangkan juga nanti Pak Prabowo kan seperti apa ya ketika itu kemudian ininya berdasarkan, ya menteri-menteri yang diajukan oleh partai-partai. Karena ini kan Mhm. berdasarkan jatah dari koalisi ya, itu saya kira, kita membayangkan, wah kita apa akan dapat lagi menteri-menteri profesional atau hanya sementara karena bagi-bagi jatah itu atau yang disebut giveaway tadi itu gitu.
Iya iya, ini memang pola Pak Jokowi sih ya Mas Herssu. Selain Pak Budi Ari ini kan juga Heru Budi, Menteri apa penjabat di Gubernur DKI Jakarta itu juga disebut sebagai Gubernur giveaway begitu kalau di Ya, ya, media ya. sosial Hmm. disebutnya begitu. Karena memang under capacity begitu. Yang ini yang menyebut adalah netizen ya, terutama mereka yang tinggal di Jakarta begitu. Mereka melihat, mereka kecewa begitu berbagai hal yang sudah dibangun oleh dimulai dari Ahok terus kemudian diteruskan oleh Anies. Saya akhirnya ketika Heru Budi ini naik, akhirnya saya kemudian menyambung apa sih kebijakan-kebijakan Ahok begitu ya. Ternyata ini kebijakannya termasuk yang kartu Jakarta Pintar apa dan sebagainya. Terus kemudian pembebasan PBB untuk rumah yang di bawah 1 miliar itu di masa Ahok. Dan ternyata memang kebijakan-kebijakan yang memang menguntungkan rakyat, gitu memberikan nafas kepada rakyat, begitu ya, terutama kepada mereka yang lemah, itu tidak dihilangkan oleh Anies. Dan memang kebijakan Ahok itu memang benar dan bagus gitu. Malah justru kemudian dikembangkan di era berikutnya karena memang dananya kan juga ada begitu Mas Herssu. Dan seperti pembebasan PBB dinaikkan dari 1 miliar menjadi 2 miliar. KJP kartu Jakarta Pintar dan juga kartu Jakarta yang untuk yang kuliah gitu ya KJPK begitu itu malah yang tadinya hanya beberapa ribu menjadi belasan ribu seperti itu. Jadi ini memang hal-hal yang seharusnya itu dilakukan kalau kita ingin membangun negara. Tapi ketika itu berpindah kepada Heru Budi yang giveaway juga dari Pak Jokowi, kita tahu dia adalah kepala sekretariat presiden begitu ya. Dan banyak yang mengatakan saya tidak tahu bagaimana posisi dari Heru Budi ini kesehariannya berapa persen dia lakukan pekerjaannya di DKI dan berapa persen di istana. Tapi banyak yang mengatakan bahwa hanya sekitar 20-30% itu dia lakukan untuk Jakarta. Jadi artinya selama 2 tahun ini Jakarta ya hasilnya begitu saja. Bahkan banyak sekali kebijakan dari dua gubernur sebelumnya tadi yaitu Ahok dan Anies yang kemudian dipangkas, tidak dilanjutkan sehingga Jakarta sekarang banyak yang mengatakan amburadul seperti itu Mas Herssu. Ini memang sangat-sangat disayangkan. Tapi nasib dari gubernur yang under capacity seperti itu tapi dipaksakan hanya karena supaya orang kita begitu yang menjabat gitu sehingga semuanya bisa diatur ya hasilnya seperti ini. Negara jadi berantakan gitu. Ya, kan untuk lihat seorang anak buah tuh ya kita mesti lihat pemimpinnya. Kira-kira ya seperti itu lah, nggak jauh lah, 11-12 lah begitu antara orang yang memimpin dengan orang yang dipimpinnya kan. Ya ini situasi yang sangat menyedihkan, tapi saya kira ini Pak ini akan ceritanya panjang kalau betul memang nanti si hacker ini memberikan kunci-kuncinya dengan dalam bahasa tanda petik gratis, itu pasti nanti dalam jangka ini akan jadi PR jangka panjang buat para netizen untuk ngulik-ngulik lagi apa sesungguhnya yang terjadi karena ini jujur mencurigakan. Kenapa kok tiba-tiba dia sudah melakukan ini membuat geger bukan hanya Indonesia, geger dunia nih Mbak ya karena ini jadi pemberitaan dunia. Tiba-tiba dengan senang hati dia mengembalikan kunci-kuncinya, memberikan kunci-kuncinya. Tapi kita tunggu apakah betul akan dilakukan semacam itu atau hanya sekedar ledek-ledek mereka kan gitu. Ya. Iya, pasti ada following story-nya dan biasanya kalau seandainya memang ada sesuatu yang tidak benar itu pasti akan terungkap akhirnya Yes. begitu ya. Yes. Oke. Oke Mbak Agi, saya kira kita hari ini kita bicarakan itu satu topik itu saja ya dan topik ini bukan itu saja, itu topik yang sangat serius yang saya kira berkaitan dengan kedaulatan sebagai kita sebuah bangsa gitu ya. Ini benar-benar sekarang kita itu lagi dilecehkan oleh dunia ya dengan lihat ya aduh Indonesia memang negara cemen begitu ya. Ya pantas kalau kualitas bangsa itu seperti itu karena ya memang ini kok menyangkut jangan lupa menyangkut kualitas kita sebuah bangsa dinilai seperti itu ya Mbak ya. Terutama tapi tentu para pengemban kekuasaannya yang harus bertanggung jawab soal ini gitu. Iya iya, apalagi hal yang sangat receh begitu yang saya baca Mas Herssu berkali-kali dan sedih lihatnya itu seperti proteksinya itu misalnya untuk sistem cyber untuk pusat data nasional tersebut yang hanya menggunakan Windows Defender begitu kan dan Ya, itu adalah gratisan gitu ya. gratisan itu dasar begitu ya dan akhirnya Microsoft pun juga ikut-ikut
berbicara akhirnya mengklarifikasi begini dan begitu begitu ya. Ini akhirnya semuanya ribut begitu kan hanya gara-gara ya kita yang memang receh begitu Mas Hersu dan saya melihat orang-orang yang tadinya bahkan pro Jokowi pun akhirnya terpaksa membuka bahwa ini memang sama sekali tidak benar begitu apa yang dilakukan oleh apa namanya Jokowi dan juga Budi Ari begitu Mas Hersu. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini, tapi kita pastikan bahwa ini akan ada follow up story-nya ya. Ini tidak akan hanya berhenti di sini. Ada running story bahkan menurut saya ya, bukan follow up aja ya. Kita mohon pamit ya Mbak Agi, sampai ketemu lagi. Saya Hersy Benarif. Dan saya Agibita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Oh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.